Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita belajar pelajaran 3. Cita-citaku menjadi anak soleh. Apakah kamu pernah mendengar ada orang bercita-cita menjadi anak soleh? Biasanya kalau ada anak ditanya, "Apa cita-citamu, Nak?" Jawabannya selalu saja menjadi dokter, menjadi insinyur, atau menjadi pilot. Nah, pelajaran ini menampilkan sesuatu yang baru yang dipelopori oleh seorang anak bernama Amin. Si Amin bercita-cita menjadi anak soleh. Walaupun kelak menjadi dokter, tetapi harus menjadi dokter yang soleh, insinyur yang soleh, dan pilot yang soleh. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, cita-cita adalah keinginan, kehendak yang selalu ada dalam pikiran, berkeinginan sungguh-sungguh. Nah, demikian si Amin, selalu saja dalam pikirannya berkeinginan menjadi anak soleh. Kemudian, siapa saja yang dinamakan anak soleh itu? Dan apa ciri-cirinya? Soleh artinya baik. Anak soleh berarti anak yang baik. Ciri-ciri anak soleh adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala, jujur, hormat dan patuh kepada kedua orang tua, hormat dan patuh kepada guru, setia kepada kawan, serta menghargai sesama. A. Orang jujur disayang Allah. Jujur merupakan ciri-ciri anak soleh. Apakah kamu ingin disayang Allah? Tentu saja ya. Sikap jujur terbagi menjadi 3. Yang pertama, jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jujur kepada diri sendiri. Dan yang ketiga, jujur kepada orang lain. Jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, ciri-cirinya selalu mentaati perintah Allah dimanapun dan kapanpun. Seperti pada gambar ini, seorang anak yang sedang melakukan sholat. Dimanapun kalian berada dan kapanpun, kalian harus melaksanakan sholat 5 waktu. Yang kedua, jujur kepada diri sendiri. Seperti pada gambar, anak-anak yang sedang mengerjakan soal ujian. Mereka mengerjakan soal dengan penuh percaya diri tanpa harus mencontek. Perilaku jujur adalah mulia dan seharusnya semua orang bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Karena dengan sikap jujur, kita akan hidup dengan ketenangan dan pada akhirnya menjadikan kita pribadi yang baik dan disenangi semua orang. Yang ketiga, jujur kepada orang lain. Contohnya, seperti gambar 3.3, seorang siswa SD kelas 5 sedang mengembalikan sisa uang jajan kepada ibunya. Anak-anak, sekecil apapun hal-hal baik yang kita lakukan, pasti mendapat ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Begitupun dengan bersikap jujur. Berikut adalah manfaat yang kita dapatkan ketika berbuat jujur. 1. Dicintai Allah Subhanahu wa taala. 2. Dipercayai oleh orang lain. 3. Disenangi teman. Dan yang keempat, tentram dan bahagia. B. Hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. 1. Hormat dan patuh kepada orang tua. Contohnya, seperti anak yang bersalaman dengan orang tuanya ketika akan berangkat ke sekolah. Anak-anak, semua orang tua berharap agar anak mereka menjadi anak yang baik, taat kepada Allah, patuh kepada orang tua, serta berguna bagi bangsa dan negara. Mereka tak pernah berhenti berdoa agar anaknya berperilaku saleh. Jasa mereka tidak akan pernah dapat dibalas. Oleh karena itu, sudah sepantasnya lah kita sebagai anak menaruh hormat, setia, dan patuh kepada mereka. 2. Hormat dan patuh kepada guru. Contohnya,
Seorang siswa yang bersalaman dengan gurunya setelah tiba di sekolah. Contoh lain, seorang guru yang mengajak murid-muridnya untuk bergotong royong membangun sekolah mereka yang rusak. Mereka melakukannya secara bersama-sama, karena dengan bergotong royong dapat mempermudah dan meringankan pekerjaan. Mengapa harus hormat dan patuh kepada guru? Guru adalah pengganti orang tua di sekolah. Banyak hal yang dapat kita peroleh dari guru, terutama mendapat ilmu pengetahuan dan keteladanan. Guru telah mengajari dan membimbing kita beribadah, membaca Al-Quran, berbahasa yang baik, berhitung, bergaul, mengenal lingkungan alam, serta mengenal seni dan sebagainya. Selain itu, guru juga mengasuh, membimbing, memperhatikan, dan menjaga muridnya selama berada di sekolah. Begitulah jasa mereka kepada kita. Sudah seharusnya kita bersikap setia, hormat, dan patuh kepada mereka. Contoh-contoh sikap hormat kepada guru: berbicara dengan sikap santun, berbahasa yang baik dan benar, rendah hati, tidak sombong, dan tidak merasa lebih pintar. C. Indahnya saling menghargai. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia itu berbagai macam bentuk dan warna. Ada yang putih, ada yang hitam, ada yang tinggi, dan ada yang rendah. Demikian pula kehidupan manusia. Ada yang kaya dan ada yang miskin. Di tengah-tengah keberagaman itu, tentu saja kita harus saling menghargai. Sikap saling menghargai antara lain: 1. Menghargai pendirian orang lain. 2. Menghargai keyakinan orang lain. Dan yang ketiga, menghargai pendapat orang lain. Bercita-cita menjadi anak soleh adalah sikap anak pintar yang terpuji. Karena anak soleh adalah anak yang baik, yang selalu disayang oleh Allah dan semua orang. Demikian pembelajaran pada hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.